Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu, kakak, adik, atau siapapun yang menonton video ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya adalah Cynthia Permatasari dengan NIM 2042000065. Saya dari kelas 1C PGMI di kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliahan Islam Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Ibu Susmawati MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Proses Masuknya Islam di Kawasan Arab Menyebar ke Nusantara dan Islam sampai ke wilayah Jambi. Pertama, kita akan membahas sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi di kampung Uyaniyah, lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di lingkungannya, sedangkan abangnya adalah seorang qadhi atau mufti besar, tempat di mana masyarakat Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama. Pemikiran Muhammad Abdul Al-Wahhab mempengaruhi dunia Islam di masa modern sejak abad ke-19. Walaupun ia hidup di abad sebelumnya, tetapi pemikirannya mengilhami gerakan-gerakan pembaruan dalam dunia Islam pada abad setelahnya. Bahkan sisa-sisanya masih terasa hingga kini. Pemikiran keagamaan yang dibawanya difokuskan pada pemurnian tauhid. Oleh karenanya, kelompok ini menanamkan dirinya sebagai muwahhidun. Sebutan Muhabiyah adalah nama yang diberikan kepada kaum itu oleh lawan-lawannya karena pimpinannya bernama Muhammad bin Abdul Al-Wahhab. Pemikiran yang dicetuskan Muhammad Abdul Al-Wahhab adalah untuk memperbaiki kedudukan umat Islam, dan gerakan ini bukan timbul sebagai reaksi, sebagai suasana politik seperti yang terdapat di kerajaan Utsmani dan Mughal, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu, yaitu dirusak oleh ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 memang tersebar luas di dunia Islam. Di tiap negara yang dikunjunginya, Muhammad bin Abdul Al-Wahhab melihat kuburan-kuburan syekh terdekat, dan di sana mereka melihat umat Islam naik haji, meminta-minta pertolongan dari syekh dan wali yang dikuburkan di dalamnya. Keadaan seperti yang disebutkan adalah syirik yang harus dibasmi dengan cara mendakwa prinsip tauhidnya, bahwa Allah yang wajib disembah, dan ketika itu dilarang keras bagi umat Islam yang berkunjung ke kuburan Syekh Waliyallah. Dikembangkan oleh Muhammad Abdul Wahhab dalam buku yang berjudul Risalah Tauhid. Berdasarkan apa yang dikemukakan bahwa paham Wahabi cepat berkembang di Arab Saudi ketika itu, terutama pada masa Muhammad bin Saud dan putranya. Berkenaan dengan itu juga memang dalam teori umum penyebaran Islam dan paham keislaman, dan dipahami bahwa bila raja yang teka menerima Islam, mungkin kebesaran Islam tersebut diikuti oleh masyarakatnya, termasuk paham keagamaan yang dianut oleh raja cepat berkembang.
Perkembangan Wahabi di Arab Saudi mencapai puncaknya pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Namun paham tersebut nyaris padam. Akan tetapi, Ibnu Saud mampu menghidupkan kembali semangatnya dengan mendirikan organisasi Ikhwan. Di sini di lain turun-menurun perkembangannya paham Wahabiyah di Arab Saudi, sebab ulama negeri ini dominan Abdul Wahab yang menikahi keluarga pengusaha. Artinya bahwa di samping perkembangannya di jalur dakwah juga ada jalurnya pernikahan. Aliran Wahabi dalam penyiarannya memakai kekerasan dan memandang orang yang tidak mengikuti ajaran-ajarannya sebagai orang bid'ah yang harus diperangi sesuai dengan prinsip Umar Ma'ruf Nahi Mungkar. Selanjutnya, pembahasan tentang penyebaran Islam di kawasan Nusantara. Proses penyebarannya agama Islam di Nusantara, Indonesia. Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India selama abad ke-11, meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya. Pada akhir abad ke-16, Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddhisme sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera. Bali mempertahankan mayoritas Hindu, sedangkan pulau-pulau timur sebagian besar tetap menganut animisme sampai abad ke-17 dan 18, ketika agama Kristen menjadi dominan di daerah tersebut. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara. Perdagangan dan bangsawan dari Kerajaan Besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai di sisi barat Nusantara, kepingan-kepingan bukti yang ditemukan tidak menunjukkan gelombang konversi bertahap di sekitar setiap daerah Nusantara, melainkan bahwa proses konversi ini rumit dan lambat. Bukti utama setidaknya dari tahap-tahap awal proses konversi ini adalah batu nisan dan beberapa kesaksian peziarah. Tetapi bukti ini hanya dapat menunjukkan bahwa umat Islam pribumi ada di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Dari bukti ini tidak bisa diasumsikan bahwa karena penguasa saat itu dikenal sebagai seorang Muslim, maka proses Islamisasi daerah itu telah lengkap dan mayoritas penduduknya telah memeluk Islam. Namun proses konversi ini adalah suatu proses yang berkesinambungan dan terus berlangsung di Nusantara, bahkan tetap berlangsung sampai hari ini di Indonesia modern. Penjelasan yang terakhir yaitu penyebaran Islam di wilayah Jambi. Pada naskah yang berbahasa Melayu beraksara Jawi, Arab Melayu Gundul, diceritakan kisah kedatangan Ahmad Salim atau Ahmad Barus yang semula akan ke Pulau Jawa dari Turki. Dua beradik ini kapalnya diterjang badai di perairan Selat Malaka dan terdampar di pulau yang berada di ambang ujung Jabung. Pulau ini oleh para petani dikenal sebagai Pulau Angker atau Pulau Hantu, sehingga banyak sesaji dan patung-patung untuk keberkahan keselamatan bagi para pelaut yang melewatinya. Kapal sang adik tercampak ke Pulau Jawa diselamatkan Ratu Majapahit, sedangkan Ahmad Salim atau Ahmad Barus setelah terdampar di pulau dan menghancurkan berhala-berhala di sana, diajak berdiam di istana.
Singkatnya, maka nikahlah dia dengan penguasa Jambi, dan karena sikapnya menghancurkan berhala, mendapatkan gelar Paduka Berhalo sampai pertengahan abad ke-15. Sepertinya Jambi masih sepi dari tinggalan artefak dan bukti kesejarahan Islam. Munculnya Ahmad Salim atau Ahmad Barus yang kemudian dikenal dengan gelar sebagai Datuk Paduka Berhalo barulah ditoreh sebagai awal tertapaknya kerajaan Melayu Islam. Poster ini berjudul Awal Masuknya Islam di Jambi. Desain dan perancangan poster ini dilakukan untuk menjalankan salah satu tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dan melakukan publikasi dan sosialisasi pelestarian cagar budaya. Poster ini ditampilkan dalam kegiatan pameran kepurbakalaan yang dilaksanakan dalam rangka Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci. Kegiatan Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci berlangsung pada tanggal 23 sampai 26 Oktober 2010. Demikianlah materi proses masuknya Islam di kawasan Arab, menyebar ke Nusantara dan Islam sampai ke wilayah Jambi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.